kita pasti akan ada terpapar dengan sinar ultraviolet. Jadi sebetulnya bangun tidur harusnya sudah langsung digunakan. Nah itu jangan lupa kalau melihat tabir surya jangan cuma lihat SPF-nya saja. Tabir surya itu juga ada yang tulisannya PA. PA itu artinya berapapun usianya, kalau jerawat itu banyak jumlahnya atau ada yang bernanah-nanah yang besar-besar, itu sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Kenapa? Karena jerawat yang Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM. Bersama saya, Dr. Ami. Pada hari ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah kulit pada iklim tropis. Bersama kita sudah hadir pakar yang sangat berpengalaman di bidangnya, Dr. Sondang Panjaitan Sirait, SPDVE, subspesialis DKE, yang akan membahas secara tuntas masalah-masalah kulit di iklim tropis. Selamat pagi Dr. Sondang. Selamat pagi Dr. Ami. Selamat pagi dok. Mungkin hari ini akan banyak yang kita bahas, namun pertama-tama mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu nih dok. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap masalah kulit di iklim tropis dok? Baik, terima kasih ya. Jadi kita tahu Indonesia ini berada di daerah tropis ya. Indonesia ini kita tahu faktor dari lingkungan itu banyak sekali ya. Jadi ada beberapa faktor yang kita bisa sebutkan. Paparan sinar ultraviolet, kita sepanjang tahun selalu berlimpah sinar matahari kita. Kelembaban udaranya juga tinggi. Kemudian suhunya seringkali panas ya, khususnya pada musim kemarau. Nah karena kita berada di wilayah tropis, yang paling menjadi problem utama sebenarnya ultraviolet ya. Ultraviolet itu ada ultraviolet A dan B. Ya, nanti kita masih akan lebih membahasnya lebih mendetail. Nah, tapi pada siang hari itu puncak dari sinar ultraviolet, khususnya ultraviolet A dan B ini. Nah, ini yang menjadi faktor terutama yang menyebabkan penuaan kulit yang kita kenal dengan istilah photoaging. Ya, nah sinar ultraviolet ini yang namanya ultraviolet A, kalau dalam bahasa Inggris A itu kan aging ya. Nah jadi mudah diingat, ultraviolet A itu panjang gelombangnya lebih panjang sehingga dia bisa tembus sampai ke dalam lapisan jengat kulit ya, lapisan dermis. Di situ ada kolagen sehingga dia bisa merusak kolagen. Sedangkan ultraviolet B itu sama dengan burn dalam bahasa Inggris. Jadi itu yang seringkali menyebabkan terjadinya terbakar sinar matahari, sehingga seringkali membuat kulit jadi gelap. Ya, baru kena matahari sebentar udah langsung warnanya gelap. Ya, dalam 24 jam kelihatan kok jadi kereng gitu warnanya. Nah, itu bisa disebabkan karena ultraviolet B. Nah, risiko yang lebih tinggi lagi adalah kalau dalam jangka panjang terpapar dalam jumlah yang banyak sinar matahari, itu bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Baik dok, mungkin mudah diingat ya dok. Mudah A ingat. untuk aging, B untuk burn. Yes. Nah mungkin selain photo aging nih dok, yaitu tadi mungkin melasma atau mungkin flek atau mungkin wrinkles atau kerutan, mungkin apakah ada penyakit-penyakit lain dok yang terkait dengan iklim tropis yang banyak didapatkan di populasi kita dok? Baik, terima kasih. Jadi bukan hanya masalah aging ya. Kita kalau bicara aging seringkali kerutan, kulitnya mulai melorot gitu ya, sagging, kemudian pigmentasi. Kita orang Asia sangat cenderung mudah untuk terjadi gangguan hiperpigmentasi seperti melasma, freckles ya dan sebagainya. Tapi pada saat kondisi suasana panas, cuaca yang panas dan lembab, ini juga seringkali dikeluhkan oleh pasien menjadi tiba-tiba beruntusan. Lalu ya, rasanya sensitif kulitnya ya, kadangkala juga timbul jerawat. Nah itu kenapa yang bisa menyebabkan seperti itu? Nah ini sebenarnya karena suasana yang panas, udara yang lembab ini juga akan membuat kelenjar sebum, kelenjar yang memproduksi minyak di kulit kita akan menjadi lebih aktif. Ya, nah karena dia juga bercampur dengan keringat, akhirnya terjadi penyumbatan pada pori-porinya. Nah, kalau ada penyumbatan, ada produksi yang banyak, nah itu menjadi tempat yang nyaman bagi bakteri Cutibacterium acnes ya, bakteri yang penyebab jerawat untuk bertumbuh. Nah, itu kombinasi yang akan membuat lebih mudah terjadi kekambuhan jerawat. Dan jerawat itu mulai dari yang ada komedo, bahkan bisa sampai yang ada kayak bernanah-nanah, dan hasil akhirnya seringkali justru malah menjadi bekas hiperpigmentasi atau bahkan scar. Jadi itu satu rangkaian begitu ya yang membuat akhirnya orang kita
kita di Indonesia seringkali merasa loh ini gara-gara panas, gara-gara sinar matahari dan lembab ya. Nah, selain masalah pada kulit wajah juga bisa disertai pada kulit dada dan punggung ya jerawat itu. Namun juga bisa menyebabkan berbagai eksim ya, karena suasana lembab, panas, berkeringat banyak. Nah, orang yang sudah punya kecenderungan untuk terjadinya eksim atau sering kita sebut dermatitis ya, khususnya dermatitis atopik, itu sering terjadi kekambuhan. Ya, jadi pada suasana yang panas biasanya kan keringat banyak di daerah lipatan ya, di lengan bagian dalam. Nah, itu seringkali terjadi kekambuhan dari eksima ini. Ya, nah orang yang kulitnya sensitif, misalnya seperti pada orang yang penyakit rosacea namanya ya, mirip seperti jerawat tapi sebetulnya bukan jerawat yang sesungguhnya. Nah, itu juga biasanya akan terjadi kekambuhan, terus lebih sensitif kulit, rasanya agak lebih cekit-cekit, lebih perih begitu. Ya, kemudian infeksi. Nah, karena udara lembab, tentu bakteri lebih mudah tumbuh. Jamur juga lebih mudah tumbuh, parasit dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau bicara penyakit infeksi kan sangat luas, panjang kali lebar ya, Dok. Sekali. Jadi mungkin pada kesempatan ini kita akan membatasi yang bukan berkaitan dengan infeksi. Nah, pada kesempatan lain barangkali bisa dibahas nanti kembali. Untuk next episode mungkin ya, Dok ya. Begitu. Baik, memang kondisi kulitnya sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh iklim dan faktor lingkungan mungkin ya, Dok. Mungkin dari dokter sendiri, Dok, apakah ada kebiasaan sehari-hari nih yang mungkin tidak kita sadari tapi berpengaruh juga terhadap masalah kulit kita, Dok? Baik, yang pertama tadi mengenai sinar ultraviolet ya. Kita sangat berlimpah sinar ultraviolet di Indonesia. Jadi penggunaan sunscreen atau tabir surya itu sangat penting. Ya, banyak orang yang merasa kalau nggak keluar rumah nggak usah pakai dong gitu ya. Nah, padahal itu sebenarnya sesuatu yang salah, yang tidak tepat. Karena apa? Kita punya jendela di rumah, kita ada pintu di rumah. Begitu jendela itu dibuka, ada sinar yang masuk di dalam ruangan, kita rasa terang. Itu tanda bahwa sinar ultraviolet sudah masuk. Tembus ya, Dok, tembus ya. Bahkan ada kacanya, itu ultraviolet A tetap bisa tembus. Kita berada di dalam mobil, itu kita pikir ada kaca, udah pakai filter anti UV gitu ya. Tapi filter anti UV itu juga tidak bisa menangkal ultraviolet A. Dia hanya untuk sebagian dari ultraviolet B. Spektrumnya tidak seluruh spektrum juga ya. Jadi kita berada di dalam kendaraan, kita sedang jalan kaki, atau banyak yang commuting naik motor gitu ya, naik kereta, naik bis gitu ya. Kita pasti akan ada terpapar dengan sinar ultraviolet. Jadi sebetulnya bangun tidur harusnya sudah langsung digunakan. Nah, itu salah satu yang seringkali tidak digunakan. Lalu biasanya kita keringetan. Kalau keringetan kan dia hilang. Jadi setiap sunscreen atau tabir surya itu mulai luntur, terkena keringat, kita harus mereaplikasinya kembali. Jadi dioleskan kembali ya. Nah, ada juga yang memakainya saking mahal ya barangkali ya, pakainya cuma secuil dikit sekali gitu. Nah, itu kan tidak efektif jadinya ya, proteksinya tidak dapat dicapai dengan penggunaan yang sangat sedikit. Jadi terlalu tipis, tidak direaplikasi, itu adalah masalah-masalah yang seringkali dilakukan oleh masyarakat kita ya, yang masih belum disadari. Kemudian faktor pola hidup. Nah, pola hidup ini kan juga berperan ya untuk kesehatan kulit kita. Apakah kita makanannya kurang sehat ya, kita kurang mengkonsumsi buah dan sayuran, itu juga membuat ketahanan kulit kita terhadap sinar ultraviolet berkurang. Padahal kita tahu bahwa semua sayuran, buah-buahan yang berwarna-warni itu seperti tabir surya yang dimakan oleh kita gitu dari ya. Dalam Jadi, ya, dari dalam. Jadi eat your sunscreen gitu. Jadi itu salah satu proteksi dari dalam tubuh kita untuk kerusakan akibat paparan ultraviolet, polusi ya. Nah, itu semua bisa kita tahan dengan itu. Istirahat yang cukup, jangan stres ya. Jadi kulit kita menjadi lebih sehat, hormon kita juga bisa menjadi lebih sehat ya. Dan tentu saja ya kalau ada jerawat jangan dipencet-pencet gitu ya. Jadi ada banyak yang bisa kita hindari sebetulnya dari kebiasaan kita sehari-hari. Lalu polusi. Waduh, kita di Jakarta khususnya ya, di Jakarta dan sekitarnya ya, sampai ke Tangerang, Bekasi itu semua
udara kita cukup tinggi polusinya. Nah, ppm-nya ya dok ya? Iya, PM 2.5, PM 10, ya, PM 1, itu semua tinggi sekali di kita. Nah, khusus untuk PM 2,5 ini, jadi particulate matter, jadi serbuk yang sangat halus yang melayang-layang di udara, yang dihasilkan oleh produk pembakaran sampah, pembakaran kendaraan bermotor, pabrik, ya, industri, itu semua akan menempel di kulit kita dan bahkan terhirup oleh kita, dan itu semua sudah dibuktikan bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Jadi sudah ada penelitiannya. Bukan hanya UV berarti flek. Ya dok? Iya, jadi bukan hanya sinar ultraviolet semata. Sering orang bilang, saya udah pakai sunblock gitu ya, pakai sunscreen, tapi kok masih bisa ada flek? Ya, memang karena multifaktor, termasuk salah satu faktornya adalah polusi, ya. Nah, asap rokok merupakan salah satu polutan juga yang ada di udara. Jadi jangan merokok. Juga kalau bisa jangan berdekatan dengan orang yang merokok, karena kalau teman di sebelah kita merokok, kita ikut menghirup asapnya ikut menempel di kulit kita, dan itu semua bisa menyebabkan kerusakan di kulit, ya. Ada stres oksidatif, kolagen jadi berkurang jumlahnya, jadi ada banyak sekali faktor aging yang bisa terjadi dari polusi lingkungan termasuk asap rokok. Nah, setelah itu baru terakhir, kalau kita kena asap-asap rokok, mungkin ada tetangga bakar sampah, personal hygiene itu juga sangat penting. Kita harus rajin membersihkan kulit kita, rajin mencuci muka dan rajin mandi, mengganti pakaian, ya, sehingga kita bisa terhindar dari polutan-polutan yang menempel pada kulit kita, dan sekaligus menghindari terjadinya infeksi bakteri, jamur, dan sebagainya. Menarik sekali ya dok. Eat your sunscreen, jangan lupa. Yes. Dan mungkin hal-hal yang biasanya mungkin kita nggak sadari ternyata juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Nah, tadi poin terakhir nih dok, terkait personal hygiene. Kita sudah tahu bahwa sangat penting. Nah, bagaimana sih dok kira-kira cara membersihkan dan perawatan kulit yang optimal menurut dokter? Baik, terima kasih Dokter Ami. Jadi untuk mencuci wajah minimal 2 kali dalam sehari, ya, jadi pagi dan malam. Namun bagi orang yang beraktivitas di luar ruangan, jadi lebih banyak terpapar debu, ya, ada tadi particulate matter yang melayang-layang di udara menempel pada kulit kita, itu barangkali membutuhkan cuci muka yang lebih dari 2 kali sehari. Misalnya menggunakan motor, ya, naik motor itu kan anginnya kenceng, terpapar, biar pakai masker, biar pakai helm, tetap aja kan sebenarnya itu masuk ke dalam kulit kita. Nah, itu membutuhkan cuci muka lebih sering, ya. Begitu sampai di tempat tujuan sebaiknya mencuci muka kembali. Nanti waktu di kantor, barangkali di siang hari kan sholat misalnya, ya, kan sudah kena air wudhu, itu kan terhapus krim yang tadi pagi digunakan, sabir suryanya lagi-lagi harus reapply lagi gitu. Jadi bagaimana kita merawat kulit kita dengan personal hygiene yang baik. Kemudian penggunaan sabun, hati-hati dengan penggunaan sabun yang harsh sifatnya, keras bagi kulit kita. Contohnya adalah sabun-sabun yang pH-nya tinggi. Nah, itu justru bisa membuat lapisan lemak di permukaan kulit kita berkurang, sehingga itu akan membuat kulit kita justru lebih sensitif terhadap semua paparan matahari, debu, dan polusi segala macam. Jadi kita harus menggunakan sebetulnya yang pH-nya mendekati pH kulit kita. pH balance, ya? pH balance. Nah, ada banyak istilah yang digunakan, ya. pH balance itu sebenarnya pH yang netral, ya, pH 7. Namun kulit kita sebenarnya pH-nya 5,5. Jadi semakin mendekati ke pH kulit kita semakin baik. Low pH berarti ya dok? Iya, pH-nya yang lebih rendah. Nah, kalau bisa memang menggunakan sabun yang ada tambahan bahan yang sifatnya lebih ke arah asam, sehingga lebih mendekati ke pH 5,5 kulit kita. Misalnya ada tambahan AHA, ya, alpha hydroxy acid, ada tambahan BHA bagi yang berjerawat, ya, beta hydroxy acid. Nah, itu membuat pH-nya sesuai dengan kulit kita, ya. Nah, mencuci wajah juga jangan digosok-gosok. Nah, ini yang sering sekali ibu-ibu. Sering banget nih dok, iya, katanya harus scrubbing gitu dok. Iya, nah khususnya biasanya yang punya flek, kepengennya fleknya tuh digosok biar rontok katanya, ya. Padahal sebenarnya flek itu ada di dalam kulit, tidak ada menempel di atas permukaan kulit, sehingga tidak mungkin digosok untuk hilang. Semakin digosok justru semakin bikin iritasi. Semakin iritasi dia semakin gelap.
hitam ya dok? Iya, semakin gelap, semakin hitam. Jadi ini yang mesti disadari bahwa kita harus perlakukan kulit kita seperti kulit bayi. Segentle mungkin. Gentle, kita usap-usap bayi kan halus gitu ya, kita usap-usap dengan sangat lembut. Nah, kulit kita pun kita harus perlakukan demikian. Gunakan air yang bersih, air yang suhu ruangan. Kalau sedikit hangat udara di luar, mungkin airnya akan sedikit suam-suam kuku is okay ya. Mau air yang dingin yang lebih sejuk boleh, tapi jangan gunakan air panas ya. Nah, kemudian bila perlu kita lakukan misalnya suatu tindakan eksfoliasi. Jadi kita bisa membuat eksfoliasi yang terukur. Jadi misalnya dapat digunakan dengan krim, ada serum, atau ada juga tindakan chemical peeling. Itu akan mengangkat lapisan yang di permukaan, lapisan sel kulit mati, tapi terukur. Jadi tidak boleh berlebihan. Jadi hanya sedikit saja dikurangi. Nah, itu ada banyak cara. Ada yang dilakukan sendiri di rumah seminggu sekali, ada yang dilakukan di klinik. Nah, itu bisa dipilih yang mana. Ada yang tindakan dokter juga berarti. Ada yang ya, dilakukan oleh dokter. Nah, itu yang tentu eksfoliasinya lebih dalam sedikit ya, tetapi cukup untuk membuat kulit kita menjadi lebih fresh, lebih segar. Baik, terima kasih sekali dok. Selanjutnya nih dok, setelah kita mengetahui perawatan yang optimal, mungkin skincare nih. Mungkin banyak yang bertanya nih dok, skincare yang baik itu yang seperti apa sih, terutama di iklim-iklim kita ini dok? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita karena berada di Indonesia, kita membutuhkan skincare yang sesuai dengan iklim dan cuaca di Indonesia. Artinya tidak harus, kan sekarang lagi Korean style itu berlapis-lapis ada yang ya dok 7 ya? lapis, ada yang 10 lapis. Wah, itu kita nggak perlu sebegitu banyaknya ya, karena kita tidak berada di cuaca yang misalnya winter ya, musim dingin. Kalau berada di Eropa, di negara-negara di belahan bumi utara, itu membutuhkan pelembab yang ekstra berlapis-lapis. Nah, kita yang penting sudah membersihkan wajah dengan sabun yang sesuai ya. Kemudian setelah itu kalau tipe kulitnya berminyak, pelembab yang digunakan harus jenis pelembab untuk kulit berminyak. Jangan menggunakan pelembab untuk kulit kering. Kadangkala orang merasa kok kayaknya kupas-kupas dikit nih kulitnya, berarti kulit saya kering. Padahal mengelupasnya barangkali ada suatu eksim, atau barangkali sisa bekas jerawat yang baru pecah, kan kadang-kadang kelihatan seperti ada yang kering-kering. Dia pikir itu adalah tipe kulit kering. Dengan mudah sebenarnya kita bisa tahu kita tipe kulitnya berminyak atau kering. Kalau kita lihat ada jerawat-jerawat banyak, biasanya kulitnya berminyak. Tentu membutuhkan pelembabnya untuk yang tipe kulit berminyak. Kalau kulitnya cenderung kering selalu, tidak ada jerawat, pori-porinya kecil-kecil sekali biasanya, nah untuk yang seperti itu baru tipe kulitnya kering. Boleh menggunakan pelembab untuk tipe kulit yang kering. Tapi pada dasarnya semua orang membutuhkan some sort of atau sejenis pelembab. Semua ya dok? Sebetulnya hampir semua orang membutuhkan ya, terutama kalau sudah mulai aging. Kalau masih remaja barangkali nggak perlu, yang penting jaga kebersihan dan pakai sunscreen, itu sudah cukup. Tapi mulai dengan bertambahnya usia, kita sebenarnya di atas usia 20 atau 30 tahun itu proses aging sudah dimulai ya. Jadi pada saat itu kita sudah harus memulai menggunakannya. Nah, setelah itu, setelah membersihkan dengan baik, gunakan sedikit pelembab yang sesuai dengan tipe kulit, baru pakai tabir surya. Nah, tabir surya yang kita gunakan SPF-nya antara 30 sampai 50 ya. Jangan lupa kalau melihat tabir surya jangan cuma lihat SPF-nya saja. Tabir surya itu juga ada yang tulisannya PA. PA itu artinya protection factor untuk ultraviolet A, yang tadi anti-aging itu. Nah, jadi yang paling penting adalah kita lihat ada untuk PA-nya, dan biasa tandanya plus, tanda tambah. Semakin banyak tanda tambahnya, 3 atau 4 tanda semakin tambahnya, baik. semakin baik proteksi terhadap ultraviolet A. Jadi kalau tidak mau cepat ada kerut, jangan lupa gunakan tabir surya yang harus ada tulisan PA yang plus-plus-plusnya 3 atau 4 ya. Nah, gunakan yang ringan di kulit ya. Kalau ada kulit yang sensitif, saya anjurkan lebih baik menggunakan yang physical sunscreen. Physical sunscreen ya. Ya, physical sunscreen itu yang bahan isinya, jadi ya memang kita terpaksa memang harus belajar sedikit ya. Kalau kita beli tabir surya sunscreen, kita lihat packagingnya, kemasan bagian luarnya, kita bisa lihat apa bahan yang terkandung di situ yang khusus bekerja sebagai tabir surya. Kalau dia ada yang namanya zinc oxide,
atau titanium dioxide, apalagi kalau tinted biasanya ada iron oxide. Nah, kalau dia berwarna ada tintnya, itu justru paling baik proteksinya bagi kita kulit Asia. Karena kulit Asia ternyata lebih cepat terjadi kerusakan, terjadi hiperpigmentasi bukan oleh ultraviolet B seperti orang Caucasian ya, orang barat, orang bule gitu. Orang aku berkulit putih, mereka itu lebih banyak terjadi kerusakan kulit, khususnya skin cancer akibat ultraviolet B. Tetapi kita orang Asia, penyakit utama kita adalah sebenarnya pigmentasi, ya, gangguan hiperpigmentasi, melasma, flek-flek, belang-belang gitu di kulitnya. Nah, itu justru lebih sering terjadi akibat ultraviolet A, infrared, dan visible light, sinar tampak. Visible light ya, Dok? Iya, sinar tampak yang kita belajar dulu namanya Meiji-ku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, itu bisa ditangkal dengan kalau tabir suryanya ada tintnya, ada warnanya. Nah, itu biasanya yang berperan adalah iron oxide. Nah, baru kalau kita sudah punya yang dasar, yang basic ya, tadi cuci, pelembab, tabir surya. Kalau mau ditambah sebagai bahan aktif, serum. Nah, serum itu digunakan segera sesudah cuci muka. Serum itu macam-macam jenisnya. Ada yang isinya vitamin C, vitamin E, ekstrak berbagai tumbuhan. Ada niacinamide, itu jenis vitamin B, ya, vitamin B3. Ada yang isinya vitamin B5 gitu. Nah, itu semua bisa menjadi tambahan treatment bagi kulit Asia. Ya, mau ditambah misalnya dengan pelembab yang ada alpha hydroxy acid atau beta hydroxy acid, silahkan. Berarti aktif kemudian kita protect ya, Dok? Yes, selalu harus bersih, gunakan bahan aktif dan pelembab, baru proteksi dengan tabir surya. Siap, Dok. Mungkin kita sudah membahas terkait beberapa kiat nih, Dok. Nah, kapan sih kira-kira mungkin pasien atau sobat sehat RSCM harus menemui dokter nih, Dok? Kondisi-kondisi seperti apa mungkin, Dok? Baik, jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa diatasi dengan skincare yang biasa, ya. Kalau orang kulitnya baik-baik saja, normal-normal saja, nggak harus menggunakan obat yang diresepkan oleh dokter. Artinya tidak perlu berkonsultasi dengan dokter. Cukup memilih tabir surya, pelembab, pembersih yang sesuai dengan tipe kulitnya. Namun, kalau sudah ada gangguan misalnya hiperpigmentasi, jadi jumlah pigmen pada kulitnya bertambah, yang terus bertambah, yang tadinya bercaknya kecil kok makin melebar, ya, atau tadinya bercaknya halus di rabanya seperti permukaan kulit yang normal, tapi kemudian lama-lama menjadi kasar dan menimbul, gitu ya. Nah, setiap perubahan seperti itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, ya, karena ada yang memang penyakit gangguan hiperpigmentasi semata, tapi ada juga gangguan misalnya prekanser. Ya, prekanser itu juga bisa gejalanya bukan hanya hiperpigmentasi, tapi kayak ada kering-kering di kulit. Kok keringnya di sini nggak hilang-hilang, jadi kayak berkupas-kupas terus kulitnya. Gitu ya, iya, ada pengelupasan terus di tempat itu. Nah, kenapa? Nah, itu harus dilihat dan diteliti lebih jauh oleh seorang dokter. Kemudian jerawat. Kayaknya kalau bisa dibilang mungkin 99% kali ya, Dok, manusia ya? Pernah mengalami jerawat sepanjang usianya, dari usia remaja sampai dewasa, ya. Nah, jadi berapapun usianya, kalau jerawat itu banyak jumlahnya atau ada yang bernanah-nanah yang besar-besar, itu sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter. Kenapa? Karena jerawat yang besar-besar, yang bentolnya menonjol gitu ya, kemudian ada nanahnya, itu yang paling sering meninggalkan bekas berlubang. Nah, kita mau mengatasi supaya jangan sampai terjadi lubang-lubang, kulitnya menjadi tidak rata, dan itu sangat sulit untuk disembuhkan. Supaya tidak bopeng ya, Dok? Supaya jangan bopeng. Jadi kita justru pengobatan sedini mungkin supaya jangan sampai terjadi komplikasi yang lebih lanjut, begitu. Jadi jerawat itu harus berobat kalau dia besar-besar, atau bila sudah bopeng-bopeng, sudah bolong-bolong. Nah, itu tentu tidak akan bisa dihilangkan bolongnya hanya dengan penggunaan skincare biasa. Jadi harus ada treatment yang biasanya diberikan oleh dokter. Nah, kita sekarang di RSCM sudah punya banyak modalitas ya sebetulnya untuk mengatasi yang bopeng-bopeng, bahkan yang seperti jerawat kelihatannya tapi yang namanya penyakitnya rosacea.
beruntus-beruntus, terus rasa perih di muka gitu ya. Nah, kita punya treatment dengan menggunakan sekretom. Sekretom ya dok ya? Sekretom itu adalah produk yang dihasilkan oleh sel punca. Nah, produk ini sudah kita gunakan di RSCM dan kita sudah ada panduan untuk praktek klinisnya, sehingga kita gunakan pada kasus-kasus rosacea, pada yang bopeng-bopeng ya, dengan dibantu dengan treatment lainnya, biasanya dengan laser CO2, dengan modalitas-modalitas macam-macam ya, ada subcision dan sebagainya. Nah, itu memberikan hasil yang cukup baik karena sekretom ini merangsang pembentukan jaringan baru. Jadi kolagen yang tadi udah rusak, udah cekung-cekung bolong ke dalam, itu masih bisa kita rangsang diisi untuk naik kembali. Naik kembali menjadi hampir rata dengan permukaan kulit yang normalnya. Jadi banyak treatment yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian apalagi gangguan hormonal. Jadi kalau ada jerawat wanita biasanya nih, jerawat khususnya di bagian dagu, bagian rahang, bahkan kadang-kadang sampai di leher bagian atas. Nah, itu seringkali berkaitan dengan hormonal. Nah, untuk yang seperti itu tentu tidak bisa dengan skincare biasa mengatasinya, harus berkonsultasi dengan dokter. Lalu kalau ada gangguan pada rambut, ya disertai dengan gangguan pada kulit, ya rambutnya kok tambah tipis, mukanya jerawat, gitu ya. Nah, itu sangat mungkin untuk suatu kelainan hormonal, ya, atau PCOS. Nanti kita biasanya tim bukan hanya dari kulit yang akan mengatasinya ya, penyakit PCOS itu juga kita akan konsulkan ke OBGYN ya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Lebih komprehensif dan multidisiplin. Betul, berarti harus ya, multidisiplin karena nggak mungkin juga diatasi dengan skincare saja gitu. Jadi itu saatnya untuk datang. Kemudian kalau ada pembengkakan, infeksi, jadi kadang-kadang orang pencet-pencet tuh jerawatnya, karena dipencet-pencet terjadilah infeksi seperti bisul. Kalau sudah ada yang bengkak seperti bisul, memerah, bahkan disertai demam, itu sebaiknya segera datang berobat ke dokter spesialis kulit. Mungkin kita sudah hampir sampai di penghujung acara kita nih dok. Nah untuk memudahkan mengingat takeaways dari pembicaraan kita pada hari ini, mungkin boleh kita masuk ke segmen mitos atau fakta dok? Oh boleh. Ini mungkin yang lebih gampang diingat nih dok. Iya betul. Siap dok. Untuk yang pertama dok, kalau tinggal di negara tropis, mandi sesering mungkin pasti membuat kulit lebih sehat. Mitos atau fakta dok? Mitos. Nah, mandi itu secukupnya. Biasanya karena kita iklim tropis, mandi 2 kali sehari. Mandi itu juga tadi yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa PM 2,5 particulate matter itu nempel di badan, harus dicuci. Jadi kita harus mandi pagi dan sore. Oke, statement kedua dok. Di iklim tropis yang lembab tidak perlu pakai pelembab. Mitos. Gimana tuh dok? Ya seperti tadi, kalau sudah mulai usia bertambah, kita selalu membutuhkan ekstra pelembab. Kalau kulitnya memang ada gangguan, misalnya kulitnya selalu cenderung kering atau yang ada eksim. Eksim juga ada yang dari usia anak-anak ya. Nah itu perlu kita pertahankan kelembaban kulitnya, karena kulit yang kehilangan airnya akan lebih cepat gatal, perih, dan justru aging. Oke, lanjut nih dok. Yang ketiga, mungkin ini sebetulnya sudah bisa dijawab nih kalau tadi mendengarkan penjelasan dokter nih dok. Sunscreen hanya perlu saat cuaca cerah atau saat kita mantai nih dok? Waduh, kalau pantai sudah pasti harus jadi mitos, karena paparan sinar ultraviolet ada di mana-mana, bahkan di dalam ruangan kita, di kamar, kalau kita punya jendela, ada sinar yang masuk, pokoknya di ruangan itu terang, udah pasti ada sinar ultraviolet. Jadi harus pakai. Harus pakai ya dok. 2 terakhir nih dok. Yang pertama yaitu jerawat itu boleh dipencet asal tangan kita bersih, udah cuci tangan gitu dok. Oke, gini, memencet jerawat itu ini mitos. Ya, jawabannya gampang, mitos. Karena apa? Memencet jerawat itu akan meningkatkan peradangan di tempat yang ada jerawatnya. Dan selalu tangan kita nggak pernah 100% bersih, steril dari segala bakteri. Permukaan kulit kita juga tidak pernah steril di wajahnya. Jadi selalu ada risiko untuk terjadi infeksi. Dan kalau kita melakukan pencet-pencet jerawat, dia akan berakhir dengan hiperpigmentasi. Bekas hitamnya akan jauh lebih susah dihilangkan, lebih panjang, lebih lama menghilangkan daripada si jerawat yang cuma 2-3 hari. Oke, ini yang terakhir nih dok. Mungkin untuk lebih stressing out lagi dok, kulit berminyak gak usah pakai pelembab, gimana dok?
Oke, itu juga mitos ya, karena tipe kulit yang dirasa berminyak itu sebenarnya artinya produksi kelenjar sebumnya saja yang banyak, tapi belum tentu hidrasinya, karena hidrasi itu kandungan air di dalam kulitnya barangkali tetap tidak cukup, sehingga kita tetap membutuhkan pelembab, hanya komposisi pelembabnya yang sesuai untuk tipe kulit yang berminyak. Wah, sudah banyak banget ya dok yang kita klarifikasi, yang sudah dijelaskan dan diterangkan dengan sangat-sangat komprehensif nih dok. Mungkin sebagai penutup, dokter apakah ada pesan-pesan khusus nih dok kepada sobat sehat RSCM agar senantiasa bagaimana sih menjaga kulit kita gitu dok? Baik, terima kasih Dokter Ami. Jadi Sobat Sehat RSCM, kita memang tetap harus menjaga kebersihan kulit kita. Kita berada di iklim yang panas, yang cenderung selalu membuat lembab juga ya, kulit kita selalu rasanya keringetan, sehingga kita membutuhkan cara perawatan kulit yang lebih spesifik, lebih memperhatikan mulai dengan cuci, cara mencuci wajah yang baik dan benar, kemudian penggunaan pelembab yang sesuai dengan tipe kulit kita, dan jangan lupa penggunaan tabir surya karena kita berada di Indonesia berlimpah ruah sinar ultraviolet dan sinar-sinar lainnya. Basic yang kita harus lakukan adalah itu, jangan lupa juga mandi 2 kali sehari untuk menjaga agar kebersihan kulit kita tetap terjaga, menggunakan sabun sesuai dengan mendekat atau paling sedikit mendekati pH kulit kita yang cenderung ke arah asam. Jadi barangkali itu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Terima kasih sekali Dokter Sondang untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga podcast pada hari ini bermanfaat dan semoga episode ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Sobat Sehat RSCM semua. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya.